Oke, hari ini kita akan membahas ini dulu ya. Sebenarnya kan minggu lalu kan tak infoin kalau mau bahas ini ya, bahas EKG, tapi EKG itu lebih enak kalau misalnya dibahasnya itu langsung offline gitu ya. Dan online kita bahas endokrin dulu aja. Ya, nanti EKG ini ada ekot-ekotnya sedikit lah ya, biar lebih gampang buat teman-teman memahami gitu ya. Oke, ya. PPT-nya dari kampus kalian ini ya, yang salah satu yang tahun kemarin juga pakai yang ini ya. Cuman ada beberapa dari teman-teman yang sebelumnya pakai itu ada yang bingung gitu ya. Apa? Nah, jelaskan dari catatan ini aja ya. Isinya sama ya, kalau ya. Isinya sama, harapannya lebih mudah buat memahami teman-teman ya. Bisa, bisa. Oke. Ini ya, endokrin, hormon ya. Kita bicara fisiologi endokrin. Yang mana notabene adalah hormon, ya. Jadi sebelum kita bahas endokrin, ya, kita sedikit review lagi ya tentang komunikasi antar sel. Jadi kalau kita bicara komunikasi antar sel, ya, ada macam-macam ya bentuknya ya. Yang pertama adalah komunikasi antar sel, ya, dengan sel itu sendiri. Nah, yang kedua adalah komunikasi antar sel dengan sel tetangganya yang berdekatan, yang deketan itu ya, atau di sebelahnya. Yang ketiga adalah komunikasi sel itu dengan sel lain yang agak jauh. Ya, kalau ini kita bagi jadi dua, ada direct sama indirect. Direct itu berarti langsung, langsung ngomong gitu ya. Misalnya kita ngomong-ngomong sama diri kita sendiri ya, dalam hati gitu ya, langsung ya. Atau kita sama teman kita di sebelah gitu ya, langsung ngobrol gitu ya. Nah, itu lebih apa? Langsung gitu ya, nggak butuh apa-apa, nggak butuh macam-macam. Cuman ya dia butuh mendengar gitu ya, apa yang kita omongkan gitu ya. Kalau kita dan juga dia mengerti bahasa kita gitu ya. Di Surabaya nih, kita mau komunikasi sama teman kita yang ada di Jakarta. Nah, itu butuh lebih kompleks lagi ya. Kita butuh misalnya apa? WA gitu ya. Di sana juga harus ada WA-nya, ya HP, sinyal di sana sudah menangkap sinyalnya. Kalau di sana nggak ada penangkap sinyal, nggak ada WA, nggak ada kontak kita apalagi ya, ya nggak bisa akan jadi komunikasi gitu ya. Nah, untuk direct itu dibagi jadi dua, ada autocrin, ada paracrin. Autocrin sel itu komunikasi sama selnya itu sendiri, sama kayak tadi kita ngomong sama diri kita sendiri. Kalau paracrin sel dengan sel sekitarnya. Mana misalnya sel A komunikasi sama sel B, sel sebelahnya. Dengan apa? Dengan pesan ya, sebuah pesan atau messenger. Kita sebut sebagai namanya ligan. Nah, ligan atau messenger ini ya berlaku atau dia berperan ya sebagai first messenger di mana misalnya si dia berkomunikasi secara autotune misalnya. Maka sel A akan mengeluarkan yang namanya menghasilkan yang namanya ligan messenger dan dia diterima oleh sel A itu lagi. Kalau paraklin, sel A komunikasi sama sel B, sel A mengeluarkan sebuah ligan yang mana nanti akan ligannya itu menempel pada sel B-nya ini. Nah, syaratnya adalah harus ada yang nerima ligannya ya kan ya. Kalau nggak ada yang nerima ligannya ya nggak akan bisa komunikasi gitu ya. Maka syarat komunikasi ya selain ada pesan yang dia bawa ya, atau ligannya atau first messengernya ya, selain itu ya adalah reseptor ya, reseptor ada ya. Ini ya yang kayak R ini reseptornya ya, ini reseptornya. Tanpa ada reseptor ya nggak akan bisa ya. Contoh LA, mereka ligan mau komunikasi sama sel B. Kok sel B itu nggak punya reseptor, ya nggak akan bisa ya dia berkomunikasi, nggak akan terjadi. Itu kalau yang direct. Kalau yang indirect, A, sel A misalkan,
dia mau komunikasi sama sel C yang agak jauh dia, tetap lewat ligan, yang mana ligannya nanti dibawa melalui pembuluh darah, bawah darah ya, menuju ke sel C. Ya, tetap sel C harus ada reseptornya ya. Nah, ligan yang dibawa oleh pembuluh darah menuju sel C inilah yang disebut sebagai endokrin ya. Dan hormon yang notabene itu adalah ligan ya, atau first messenger gitu ya. Jadi hormon dia dibawa oleh darah ya, ya menuju ke sel tujuan atau sel target gitu ya. Nah, sel targetnya harus ada reseptornya. Contoh misalnya hormon insulin, otak secara pusat tidak punya reseptor insulin. Berarti si otak atau sistem saraf pusat tidak bisa diikat ya, atau berinteraksi dengan yang namanya insulin ya. Loh, insulin kan fungsinya untuk memasukkan glukosa ke dalam sel ya, sehingga bisa menghasilkan energi. Loh, berarti otak nggak pakai glukosa dong? Enggak ya. Utamanya, energi utama otak ya tetap glukosa, tapi tidak pakai insulin, lewat yang lain ya. Lewat transporter yang lain. Ada yang namanya GLUT, namanya GLUT. Nah, ya. Kalau ada yang mau ditanya, langsung nanya aja gitu. Bagi apa? Mana ini? Ada di sini. Oke. Nah, sekarang macam-macam hormon. Hormon dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Ya, yang pertama adalah hormon steroid. Dia berasal dari kolesterol. Yang kedua adalah turunan asam amino tirosin. Yang ketiga adalah dari peptida atau protein. Ya. Hormon steroid dia berasal dari kolesterol, gitu ya. Kolesterol itu berarti dia lipofilik. Nah, lipofilik itu dari kata lipid sama filik. Filik itu suka, ya suka lemak, ya jelas ya. Namanya juga kolesterol ya, berarti dia suka lemak. Nah, kalau kita ingat, lipofilik itu kan suka lemak nih. Nah, lemak sama air itu musuhan, dan bisa nyatu. Sehingga kalau dia suka lemak, maka dia takut air. Takut air itu hidrofobik. Beda dengan kalau dia lipofilik, sorry, lipofobik, jadi dia hidrofilik. Nah, si steroid ini dia berasal dari kolesterol, sorry. Nah, yang notabene dia adalah lipofilik, suka lemak. Kita lihat di sini. Nah, dia dibawa sama apa nih? Darah ya. Darah itu komponen terbesarnya adalah plasma. Plasma darah. Plasma darah itu apa? Paling banyak isinya adalah apa? Air. Nah, dia lemak. Lemak musuhan sama air. Dan dia takut air. Gimana dong caranya dia buat dialiri lewat atau dibawa sama darah? Ya kalau aku ibaratin sama kayak gini. Kita mau menuju ke Bali. Nah, mungkin ya kita jalan di awan ya. Atau jalan di air itu kan nggak mungkin ya. Maka kalau kita lewat jalur laut, ya butuh kapal feri. Kalau lewat jalur udara, ya butuh pesawat. Ya sama kayak ini. Kalau dia harus dialiri oleh darah, lah kok dia tapi hidrofobik, lipofilik, maka harus ada kendaraannya. Ya, kendaraannya disebut sebagai protein karier.
Protein karya di sini ada dua macam. Yang pertama albumin, yang kedua adalah globulin. Nah, lipofilik. Nah, kalau kita ingat struktur dari membran sel, itu kan ada yang namanya fosfolipid bilayer ya. Yang bagian kepala itu lipofobik, yang bagian ekor yang ada di dalamnya itu adalah lipofilik. Nah, si hormon steroid yang notabene dia berasal dari kolesterol dan dia lipofilik. Ya, kalau kita ingat lipofilik kan lebih mudah ya dia menembus dari membran sel ya. Maka lipofilik ya hormon steroid ini dia bisa menembus membran sel. Untuk kemana? Untuk ke reseptornya. Sehingga reseptornya ada di dalam sel. Reseptornya intrasel. Ada di dua tempat. Yang pertama di sitosul, yang kedua di DNA atau inti atau nukleus gitu ya. Dan dia juga sedikit banyak berperan ya reseptor yang intraseluler itu dalam proses transkripsi gen. Nah, contohnya apa mas kalau hormon steroid? Yang pertama hormon seks, yang kedua hormon korteks adrenal. Ya, korteks adrenal itu adalah kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal itu adalah kelenjar yang ada di atas ginjal. Korteks adalah bagian dari adrenal. Ya, ada korteks, ada medula. Di mana korteks menghasilkan hormon ini kortisol dan aldosteron. Hormon seks ada testosteron, ada estrogen, ada progesteron. Jadi hormon-hormon inilah yang merupakan hormon steroid, hormon yang bahan dasarnya atau berasal dari kolesterol, hormon yang lipofilik, hormon yang bisa menembus membran sel. Nah, reseptornya di dalam sel. Nah, karena dia punya reseptor di dalam sel dan dia harus melalui proses melewati membran sel dan lain sebagainya, sehingga kerja dari hormon steroid ini adalah relatif lebih lama dibandingkan yang punya reseptor di ekstrasel. Ya, nah oke, wait, sebentar ya guys ya.
Oke, sorry ya guys. Kita lanjut lagi ya. Kedua adalah turunan asam amino tirosin. Apa itu mas asam amino tirosin? Nah, detailnya akan tak jawab nanti di bawah ya. Jadi dia itu ya asam amino tirosin ya, ya protein lagi ya, balik lagi ya. Asam amino kan monomernya atau bagian versi simpelnya dari atau versi sederhananya dari protein gitu ya. Ada dua, ada hormon adrenalin dan hormon tiroid ya. Hormon adrenalin itu dia lipofobik. Lipofobik itu berarti hidrofilik. Dia nggak butuh karier, dia suka air, dia udah aman ya. Kedua adalah hormon tiroid ya. Hormon tiroid itu lipofilik ya, sama kayak hormon steroid. Karena dia lipofilik, dia butuh karier ya. Ada dua, ada T3 sama T4 ya. Teman-teman kalau misalnya tahu, cek hormon tiroid, peningkatan hormon tiroid dari T3 dan T4-nya meningkat. Ini yang sebelah kanan ini adalah nama lainnya ya. T3 itu berarti triiodotyroksin. T4 adalah hormon tiroksin. Apa itu T3? Apa itu T4? Apa maksudnya? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di bawah gitu ya. Oke, nice. Yang ketiga adalah peptida atau protein ya. Yang bahan dasarnya peptida atau protein, dia hidrofilik. Ya, hidrofilik, suka air. Ya sudah, nggak butuh karier dia. Dan reseptornya dia ekstra sel, di luar sel gitu ya. Gimana di membran sel gitu ya. Nah, yang reseptornya di luar sel, dia dibagi jadi dua lagi ya. Ada ionotropik, ada metabotropik. Ionotropik itu kerja dia membuka dari saluran ion ya kerjanya. Dan metabotropik dia kerja. Nah, ada dua lagi ya. Ada protein G sama enzim tirosin kinase ya. Yang termasuk ionotropik misalkan ada asetilkolin, ada GABA, ada glutamat, ada glisin gitu ya. Asetilkolin itu yang kalau nggak salah sempat tak singgung ya. Ada di neuromuscular junction. Jadi katakanlah ini adalah saraf ya, ujung saraf ya. Yang ini adalah otot ya. Sehingga saraf ini akan mengeluarkan yang namanya asetilkolin. Nah, yang kan berikatan sama si reseptor yang ada di otot. Ya, ya ini ya. Contoh inotropik ya nantinya karena dia ini berkaitan sama reseptornya ini dia akan membuka dari kanal Na yang mana untuk yang mana kanal Na kan berarti saluran ion gitu ya. Nah, kerjanya inilah yang paling cepat ya si ionotropik ini dibandingkan metabotropik ataupun yang reseptor intrasel. Kalau kita urutkan mana yang paling cepat ya ini ionotropik, metabotropik dan yang paling lambat adalah intrasel gitu ya. Protein G itu butuh second messenger ya. Jadi setelah masuk dia ada second messengernya lagi, ada CAMP, CGMP, DAG, IP3 yang mana ujung-ujungnya akan melakukan aktivasi sebuah sel. Oke. Nah, selanjutnya adalah regulasi atau bukan pengaturan ya, sistem endokrin. Gimana sih ceritanya endokrin itu bisa dilepaskan gitu ya, secara umum ini ya. Ah, melibatkan apa aja? Nah, ini yang pertama ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu ada bagian di otak ya. Lalu yang kedua adalah hipofisis atau nama lainnya adalah pituitari. Nah, pituitari. Yang ketiga adalah ya dia mau kena apa kelenjarnya apa gitu ya.
Yang pertama adalah kalau di otak ada hipotalamus, ada hipofisis. Hipofisis atau pituitari ada dua, hipofisis yang anterior dan hipofisis yang posterior. Nah, kita lihat dulu. Di hipotalamus ada suatu bagian yang namanya adalah nukleus supraoptik dan nukleus paraventrikular. Nah, yang supraoptik ini menghasilkan hormon yang namanya ADH. Apa itu kepanjangannya ADH, Mas? Anti diuretik hormon. Diuretik itu artinya kencing. Berarti hormon anti kencing. Berarti ADH kerjanya salah satunya adalah mengurangi frekuensi dari kencing. Jadi kencingnya berkurang gitu ya. Pada kondisi apa aja? Nanti kita akan bahas di slide bawahnya. Yang kedua adalah nukleus paraventrikular. Nukleus paraventrikular ini akan menghasilkan hormon yang namanya oksitosin. Nah, ADH dan hormon oksitosin ini nanti akan dilewati melalui saraf. Jadi hormon selain pembuluh darah, juga dia ada yang dilewati sama saraf, yang dibawa sama saraf ya, menuju ke hipofisis yang posterior. Sarafnya namanya adalah traktus hipotalamus hipofisis. Trak itu kan traktus itu kan berarti kan jalur ya, dari hipotalamus menuju ke hipofisis. Jadi ya. Nah, karena dia melewati saraf, maka hipofisis yang posterior, nama lainnya adalah neurohipofisis. Nah, gitu ya. Nah, ini akan ya, lanjutnya kan ke sel targetnya apa, kemana gitu ya. Selanjutnya adalah bagian lain dari hipotalamus akan menghasilkan releasing hormon. Jadi ada lebih dari satu releasing hormon. Apa aja itu? Nah, kita lihat dulu agak bawah. Ini adalah macam-macamnya. Kita fokus di sini dulu aja. Releasing hormon itu apa aja sih? Nah, ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. GHRH, GNRH, TSHRH, ACTHRH, PRH. GHRH kepanjangannya adalah growth hormone, releasing hormone. GNRH, gonadotropin releasing hormone. TSHRH, thyroid stimulating hormone releasing hormone, atau nama lainnya TRH, thyroid releasing hormone ya. Thyroid stimulating hormone releasing hormone. Terus ACTHRH, adrenocorticotropin releasing hormone, atau CRH, corticotropin releasing hormone. Ketiga adalah PRH, prolactin releasing hormone. Ya, tergantung dia butuhnya apa. Kalau butuh mengeluarkan growth hormone, ya nanti menghasilkan GHRH. Jadi GHRH nanti akan memicu pelepasan dari growth hormone. Gonadotropin releasing hormone memicu pelepasan hormon gonadotropin. ACTH releasing hormone berarti dia memicu pelepasan hormon ACTH. PRH berarti memicu pelepasan hormon prolaktin. GHRH apa tadi? Growth hormonnya dia picu nanti. Jadi ya adalah bagian-bagian dari growth. Nah, teman-teman sudah dari situnya ya. Nah, nanti si releasing hormon itu akan menuju ke hipofisis juga, tapi yang anterior. Melalui pembuluh darah. Apa itu? Vena porta, hipotalamus, hipofisis. Nah, nama lain dari hipofisis anterior adalah adenohipofisis.
Gitu ya, guys. Nantinya hipofisis anterior akan menghasilkan hormon yang sesuai. Misalnya tadi PRH, prolaktin releasing hormone, ya nanti dia akan menghasilkan hormon prolaktin. GH, GHRH, growth hormone releasing hormone, ya berarti dia menghasilkan hormon growth hormone nantinya. Terus tadi misalnya ACTHRH, maka hipofisis anterior akan menghasilkan ACTH. Nah, nah, prolaktin. Selain hormon prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior disebut sebagai hormon tropik atau hormon tropin. Hormon tropik atau hormon tropin adalah hormon yang menyuruh ya plus ini sudah menyuruh gitu ya, meningkatkan kerja ya atau menyuruh kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain atau memproduksi hormon lain. Contoh, ibaratnya gini, kita di Surabaya mau minta tolong orang Medan misalkan, tapi kita nggak punya kontaknya orang Medan, nggak punya jalur atau aksesnya. Kita punyanya orang Jakarta. Nah, kebetulan orang Jakarta punya akses atau punya kontak orang Medan. Jadi kita meminta tolong orang Jakarta untuk menelepon, ya. Kita nelpon orang Jakarta, minta tolong orang Jakarta buat telepon orang Medan untuk menyuruh apa yang kita mau, menginstruksikan apa yang kita mau. Sama kayak ini, misalnya hormon tropik, dia menyuruh kelenjar lain menghasilkan hormon lain. Sama kayak kita menyuruh kelenjar atau orang Jakarta untuk menghasilkan hormon lain, yaitu adalah sinyal yang nanti akan menuju ke orang Medan. Apa sih Mas maksudnya? Nanti kita akan bahas di bawah. Apa aja itu? Nah, sebelum kita tahu apa sih Mas maksudnya, kita harus tahu apa aja hormon tropik. Ada 4 ya ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah growth hormone atau nama lainnya adalah somatropin. Yang kedua adalah thyroid stimulating hormone atau TSH ya. Berarti releasing hormonnya apa kalau TSH? Ya TSH RH ya tadi ya. Ini ya, atau TRH. Kalau growth hormone ya berarti releasing hormonnya yang dikeluarkan oleh hipotalamus adalah GHRH. Jadi GHRH akan berikatan sama hipofisis anterior. Nantinya hipofisis anterior akan menghasilkan growth hormone. Nah, yang ketiga adalah adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Yang keempat adalah gonadotropin. Gonadotropin ada dua, ada FSH, ada juga LH. FSH itu follicle stimulating hormone. Kalau LH luteinizing hormone. Nah, maksudnya apa sih Mas? Apa hormon yang menyuruh kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain? Nih maksudnya ya. Growth hormone menyuruh kelenjar lain yaitu hepar. Hepar kan selain dia organ pencernaan, dia juga kelenjar nih. Nah, menyuruh kelenjar hepar menghasilkan hormon lain. Apa itu? Somatomedin C atau IGF-1 nama lainnya. Insulin like growth factor 1. Nanti somatomedin C atau IGF-1 inilah yang nantinya akan mempengaruhi dari pertumbuhan tulang dan sel. Pertumbuhan tulang, nah ini tergantung epifisisnya dan itu apa belum. Kalau teman-teman ingat apa itu epifisis? Jadi ini tulang ya, anggap aja tulang ya. Anggap aja bagus ya gambarnya ya. Oke. Nah, epifisis adalah bagian ini, bagian ujung ya guys. Yang mana kalau dia belum nutup, maka pertumbuhannya akan memanjang. Contohnya di tulang panjang, tibia fibula, gitu ya. Radius ulna, femur, humerus, gitu ya.
makanya bisa tinggi. Kalau epifisisnya sudah, berarti kalau epifisisnya belum nutup, tumbuhannya kan vertikal. Lah kok, tapi kalau epifisisnya sudah nutup, tumbuhannya horizontal. Bukan berarti kita tambah melebar, bukan ya. Biasanya pada tulang-tulang pipih, misalnya tengkorak, tulang tengkorak gitu ya. Maka kan kepala kita kan tumbuhnya kan sedikit melebar ya, bukan meninggi ke atas gitu ya. Kayak topinya tentara Inggris zaman dulu gitu ya. Kan ya. Nah, yang kedua adalah thyroid stimulating hormone. Yang pasti dia menyuruh kelenjar lain, yaitu kelenjar tiroid menghasilkan hormon lain, yaitu T3T4. Yang mana T3T4 ini fungsinya untuk aktivasi dari metabolisme. Ya, semakin tinggi T3T4, maka metabolismenya akan semakin tinggi juga. Kebalikannya juga gitu ya. Tuh, ya. Selanjutnya adalah adrenocorticotropic hormone atau ACTH. ACTH ini menyuruh kelenjar lain yaitu korteks adrenal menghasilkan hormon lain yaitu kortisol atau aldosteron. Terakhir adalah gonadotropin ya, yaitu adalah FSHLH ya, menyuruh testis ataupun ovarium tergantung apa ya menghasilkan hormon seks dia. Kalau testis menghasilkan testosteron, ovarium menghasilkan estrogen sama progesteron. Sebelum tak lanjut, sambil aku mau minum dulu, ada yang mau ditanya kira-kira. Oke, kita lanjut. Sekarang ini adalah regulasi atau pengaturan ya dari hormon. Yang mana untuk tujuan salah satunya adalah menjaga homeostasis. Nah, ini ya, atau keseimbangan. Nah, ini ya. Kalau kita ingat dulu ya materi homeostasis ya, itu bisa terjadi
kalau ada keseimbangan ya. Kita pernah ingat dulu ada namanya feedback positif dan feedback negatif. Feedback positif, misalnya A menyebabkan B, ya. Misalnya A-nya tinggi, B-nya tuh tinggi juga. Kalau A-nya rendah, B-nya juga rendah. Tapi kalau feedback negatif, kalau A-nya tinggi, B-nya rendah. Kalau A-nya rendah, B-nya tinggi. Nah, kebalikannya ya, kalau feedback negatif itu ya. Nah, ini adalah pengendalian hormon melibatkan hipotalamus, hipofisis, kelenjar target, hormon target, sel target, sampai ke respon fisiologis. Aku mau ambil contoh, misalnya hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone menuju ke hipofisis anterior tadi ya. Nah, hipofisis anterior menghasilkan gonadotropin, yaitu ada FSH-LH. FSH-LH nanti akan menuju ke kelenjar target. Misalnya aku ambil contoh testis. Nah, nah, testis nah, akan menghasilkan testosteron. Nah, testosteron nanti akan ke sel target, misalnya ke otot. Jadi ototnya tambah besar. Ini ada respon fisiologisnya adalah ototnya bisa bekerja maksimal, tambah besar, dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau misalnya releasing hormonnya tinggi, gonadotropin releasing hormonnya tinggi, maka FSH-nya juga tinggi. FSH-nya tinggi, testosteronnya tinggi, tambah besar gitu ya. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau ini rendah, ya rendah juga, kayak gitu ya. Maka ototnya nggak sebesar kalau testosteronnya tinggi, jadi tambah lemes gitu ya dia. Nah, tinggi rendah ini kalau misalnya dia melebihi dari normalnya, misalnya testosteronnya, kan hormon terakhir contohnya testosteron ya, testosteronnya lah kalau melampau tinggi dari nilai normalnya, maka dia akan melakukan mekanisme feedback negatif ya, Re. Kemana? Kedua tempat. Pertama hipotalamus, kedua adalah hipofisis anterior. Kalau dia tinggi, testosteron tinggi, maka dia menyuruh hipotalamus menurunkan GnRH dan menyuruh hipofisis anterior menurunkan FSH-LH. Kalau GnRH tinggi, sorry, ini kan tinggi ya, berarti kan GnRH turun nih. GnRH rendah, FSH-LH rendah. FSH-LH rendah, testosteronnya diturunkan. Harapannya turun sampai menuju ke nilai normalnya. Nah, begitu juga dengan keadaan misalnya testosteronnya dalam keadaan kurang dari normal, maka harus ditinggikan begitu. Ya. Wait, bentar ya guys.
Oke, lanjut lagi ya. Jadi itu ya, setelah feedback positif, feedback negatif salah satu yang mengatur ya jumlah dari hormon. Ya, kalau kita ingat dulu ya materi hemostasis itu dulu ya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas detail hormon per hormonnya ya. Yang pertama adalah ADH, antidiuretik hormon, hormon anti kencing. Nah, hormon anti kencing berarti kita bilang tadi dia kencingnya berkurang ya. Frekuensi kencingnya dia berkurang. Nama lain dari ADH adalah vasopresin. Vasopresin dari dua kata. Vaso, vaso. Nah, gimana sih? Nah, ini. Vaso dan presin. Vaso itu pembuluh darah. Vasa ya. Presin itu pres, tekan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembuluh darahnya ditekan dulu. Maksudnya apa? Vasokonstriksi. Nah, ini dia. Berarti ADH selain dia menurunkan dari frekuensi urin, frekuensi kencing, dia juga melakukan vasokonstriksi. Pembuluh darahnya konstriksi. Gitu. Nah, ini ya, pertama. Loh, gimana sih Mas caranya tahu? Loh, itu gimana cara kencingnya bisa berkurang? Nah, ini caranya ya. Ini belum kita bahas ya, mekanisme atau fisiologi dari urinari. Tapi aku mau kasih sedikit gambaran ya. Jadi, gimana caranya atau prosesnya kencing kita, kencing kita bisa kencing atau kita bisa menghasilkan yang namanya urin. Jadi ada yang namanya nefron. Nefron itu adalah unit fungsional atau unit ginjal ada di ginjal untuk memproses terjadinya urin. Ini ada yang namanya glomerulus, capsula Bowman, dan ini tubulus. Tubulus dibagi jadi tubulus contortus 1, eh, tubulus contortus OTC ya, singkat TC ya. TC1, ada TC2. Ini loop Henle ya, lingkarannya untuk memperpanjang dari prosesnya pembentukan urin ya. TC1 nama lainnya adalah tubulus proksimal, TC2 nama lainnya adalah tubulus distal. Nanti dari sini dilakukan filtrasi. Nah, TC1 dan TC2 akan menambah zat atau enggak mengambil zat lagi untuk masuk ke dalam tubuh. Nanti baru menuju ke tubulus coligentus atau coligentes atau ductus coligentes ini ya. Nah, pada tubulus ini terjadi dua proses ya, Rey. Yang pertama adalah sekresi, yang kedua adalah reabsorpsi. Sekresi berarti memasukkan kembali zat yang akan dibuang menuju ke tubulus. Kalau reabsorpsi berarti mengambil lagi zat yang diperlukan oleh tubuh, ya. Jadi dari tubulus ini akan masuk lagi ke darah. Jadi ini itu kan vas afren ya, terus ini kapiler ya glomerulus, terus vas efren, nanti vas efren tidak langsung keluar ya. Nah, kita kan dibahas detail di anatomi sama fisiologi nantinya. Anatomi dan anatomi vas afren, glomerulus, vas efren. Nah, nanti dari vas efren ini dia nggak stop ya, tapi dia nantinya eh, akan ini mengelilingi dari tubulus ini. Sehingga kalau ada zat yang mau dibuang ya lewat sini, masuk ke tubulus. Zat yang mau diambil oleh tubuh, ya nanti akan dari tubulus menuju ke ini. Nah, pembuluh darah ini namanya kapiler peritubuler. Kapiler yang ada di sekitar dari tubulus ya. Nah, kerjanya ADH adalah meningkatkan reabsorpsi air atau H2O sehingga H2O yang ada di yang ada di nefron akan berkurang karena diambil lagi oleh tubuh.
Di mana prosesnya? TC1 kah? TC2 kah? Atau reduced collocatus? Atau di loop handling? Nah, reabsorpsinya yang meningkat, ya rasio H2O yang meningkat oleh karena ADH terjadi di ductus colligentus sama TC2. Sehingga kadar airnya berkurang, produksi urin juga berkurang. Nah, itu tadi ya, itu adalah prosesnya. Nah, yang kedua adalah vasokonstriksi dari arteriol ya. Kalau kita ini materi histologi ya, histologi pembuluh darah. Urutan dari pembuluh darah adalah arteri besar menuju ke arteri sedang ya, habis itu menuju ke arteri kecil, habis itu ke arteriol, habis itu ke kapiler. Ini kapiler tempat pertukaran zat ya, oksigen yang kedua ya dengan sel ya. Habis kapiler ke ventriol ya, dan seterusnya nanti ya ke vena dan seterusnya. Nah, dari semua ini yang mempunyai daya untuk vasokonstriksi yaitu adalah si arteriol. Karena arteriol punya otot polos dia ya. Ya namanya konstriksi kan berarti kan harus ada ototnya ya, gitu ya. Nah, ya. Vasokonstriksi arteriol ya ibaratnya kalau kita bayangkan ya kita punya selang dialiri air terus kita tekan selangnya ujungnya itu ya. Kan airnya kan tambah cepat ya. Nah, vasokonstriksi arteriol inilah yang akan menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Nah, ya dua tadi ya. Nah, pada saat apa sih ADH itu meningkat, Mas? Pertama, pada saat osmolaritas atau kekentalan plasma meningkat, pada saat kita dehidrasi, pada saat puasa, intake cairannya berkurang, banyak cairan yang dibuang, otomatis tambah kentung, gitu ya. Sehingga tubuh aja kurang cairan. Lah kok mau dibuang? Nggak boleh ya, nggak bisa ya tambah kurang cairan tubuh ya. Maka diambil lagi oleh dengan bantuan ADH. ADH turun pada saat apa? ADH turun berarti kencingnya meningkat. Pada saat apa? Pertama, konsumsi kafein. Kedua, alkohol. Konsumsi alkohol. Ketiga, obat-obat anestesi. Kalau minum kopi kan tambah kencing gitu ya. Itu kalau keadaan non patologis. Kan puasa bukan patologis. Atau dehidrasi ya. Dehidrasi yang patologis ya. Maksudnya bukan karena penyakit kan kalau dehidrasi itu ya. Maksudnya gini, dehidrasi itu memang keadaan kurang cairan gitu ya. Tapi kan bukan karena sebuah kelainan tertentu gitu ya. Nah kalau karena kelainan tertentu ada yang namanya diabetes insipidus sama idiopatik ADH syndrome. Diabetes insipidus itu beda sama diabetes mellitus. Diabetes itu artinya emang kencing, mellitus artinya manis. Makanya diabetes mellitus itu kencing manis. Kalau diabetes insipidus itu jumlah kencingnya meningkat. Karena apa? ADH-nya rendah. ADH-nya rendah, produksi urin meningkat. Kalau idiopatik ADH sindrom kebalikannya, ADH-nya tambah banyak. ADH tambah banyak, tekanan darah tambah tinggi. Produksi urin tambah turun. Oke, hipertensi sama edema. Lo kok bisa edema, Mas? Gini, kan kalau tubuh kita ya, tubuh kita itu kita kasih mau gambar lagi, cepat. Ini darah nih, namanya darah ya. Ini kan sel, ini sel, ini inti sel ya, nggak baca inti sel ya. Ini sel, ini sel. Alah. Nah, ruang antar sel ini adalah interstisial. Nah, dengan ADH-nya tinggi, otomatis kan air banyak dimasukin dalam tubuh kan ya. Sehingga apa? Sehingga air di pembuluh darah tambah banyak.
air di pembuluh darah yang tambah banyak, otomatis kan tambah encer ya. Sehingga air akan berpindah dari pembuluh darah menuju ke interstisial. Ini kalau teman-teman ingat konsep osmotik itu ya. Nah, sehingga ruang interstisial cairannya tambah banyak. Sehingga apa terjadi edema, bengkak, gitu ya. Ada di edema tungkai, edema di tangan, atau penumpukan cairan di perut namanya asites, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya, tak kasih tahu nih. Edema piting, ya. Nih ya, jadi ini hasilnya. Jadi kalau kita punya kaki, kaki kita ditekan ya, terus kita lepas, balik dia normalnya ya. Nah, tapi kalau ditekan tuh ada bekasnya sini, berarti ada penumpukan cairan di sini ya. Jadi edema namanya edema piting, karena penumpukan cairan. Emang kalau edema piting itu penyebabnya macam-macam ya, tapi kalau edema karena kelebihan ADH ini gejalanya sama. Ya, ya. Selanjutnya adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini bekerja yang pertama, dia meningkatkan kontraksi dari mioepitel dari ductus lactiferus. Mio-mioan itu adalah seperti yang pernah bilang, otot. Nah, ductus lactiferus itu di glandula mama. Jadi bagian kelenjar mama dia, di mana adalah selang nih, apa jalan ya keluarnya dari ASI. Sehingga kalau mioepitelnya berkontraksi, maka ASI bisa keluar. Yang kedua adalah yang paling sering adalah kontraksi dari miometrium ya, uterus ya. Sehingga ketika dia hamil maka lahirlah anaknya ya. Tapi kalau ya dikasih oksitosin dengan usia kehamilan kurang dari 3 bulan ya hitungannya aborsi ya. Nah kalau dia tidak hamil terus kita kasih oksitosin, apa efeknya? Kita bayangin aja pipet. Ini adalah tabung pipet, ini adalah pencetan yang warna merah. Kalau kita tekan masukin air, terus kita lepas maka airnya akan naik gitu ya, naik ke sini. Nah, sama kayak ini. Kalau ini ada kontraksi karena oksitosin, maka akan naik ke sini. Apa yang naik ke situ? Sperma ya. Hmm. Sehingga apa? Spermanya lebih gampang naik. Ketika ada ovum lebih cepat ketemuannya ya. Nah, namanya pompa isap sperma meningkatkan dari fertilisasi. Jadi nggak perlu effort banyak ya spermanya karena dibantu buat dicepetin sama pompa isap sperma ini. Nah, apa aja yang meningkatkan produksi dari oksitosin? Yang pertama adalah hisapan pada papila mama. Rangsangan pada papila mama. Ada rangsangan pada papila mama ya merangsang dari hipotalamus ya, terus ke hipofisis posterior ya, meningkatkan sekresi oksitosin sehingga asinya keluar. Ejeksi ASI. Oke. Prolaktin fungsinya adalah meningkatkan produksi ASI. Berarti bahasanya produksi. Kalau oksitosin keluarnya ASI, ejeksi ASI. Jadi kalau ditanya apa yang meningkatkan sekresi, kalau produksi itu berarti sekresi. Berarti kalau ditanya apa yang meningkatkan sekresi atau meningkatkan produksi ASI, prolaktin. Kalau ditanya apa yang meningkatkan ejeksi ASI, jawabannya oksitosin. Kadang itu sering keluar. Sekresi ASI disebabkan oleh karena ejeksi ASI oleh hormon apa gitu ya. Kalau ejeksi ya oksitosin gitu ya. Nah, selain hipotalamus atau hipofisis posterior, dia juga merangsang hipofisis anterior sehingga meningkatkan prolaktin. Prolaktinnya naik, produksi ASI juga naik.
Nah, prolaktin yang naik ini dia menurunkan ya dari produksi GNRH. GNRH turun, FSHLH turun. FSHLH turun, ya nggak ada ovum yang dihasilkan ya. Tidak ada mens, tidak ada ovulasi, sehingga yang terjadi apa? BA gitu ya. Gimana Mas? Gimana tadi KB alami gimana? Nah, prolaktin kalau dia jumlahnya tinggi, maka GNRH-nya diproduksinya turun. GNRH kan gonadotropin releasing hormone nih. Nah, GNRH yang turun, FSHLH pun ikut turun. Nah, FSHLH yang turun, nggak ada ovum ya. FSHLH itu kan kalau di perempuan itu menghasilkan ya estrogen, testosteron ya. Estrogen, progesteron ya. Nah, estrogen, progesteron nanti akan membantu atau berperan dalam produksi sel telur atau ovum. Nah, kalau FSHLH-nya turun, maka dia nggak ada ovum yang dihasilkan. Nggak ada ovulasi, nggak ada mens. Iya, kalau nggak ada ovulasi, nggak ada sel telur, nggak ada ovum, mau sebanyak apapun sperma yang datang, ya nggak ada yang dibuahi, sehingga tidak terjadi fertilisasi, tidak terjadi kehamilan, sehingga orang yang ASI eksklusif bisa sebagai KB alam. Gitu. Gimana? Aman? Man? Iya. Ha. Yang kedua adalah regangan pada uterus. Ya, ya pasti kalau dia tambah usia kehamilannya tambah besar, dia otomatis tambah meregang dia ya uterusnya, serviksnya, vaginanya, ya, sehingga oksitosin juga akan diproduksi lebih banyak. Gitu. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu, aman, aman ya. Oke, selanjutnya adalah growth hormone. Nama lainnya adalah somatropin. Ya, ya. Nah, somatropin ini ditingkatkan produksinya oleh GHRH dan diturunkan produksinya oleh GHIH. Growth hormone inhibiting hormone somatostatin. GH ini dia meningkatkan pertumbuhan sel dan meningkatkan metabolisme. Sehingga kalau pertumbuhan sel itu bagus, ya meningkatkan ini dalam konteks normal ya gitu ya. Nah, sehingga regenerasi sel lebih bagus, sehingga dia tampak awet muda, tampak segar gitu ya. Kalau pertumbuhan semua sel yang meningkat bagus ya atau baik gitu ya. Yang kedua metabolisme. Metabolisme apa aja ya metabolisme? Makronutrien, glukosa, protein, lemak ya. Pada keadaan normal, GH yang meningkat, maka uptake glukosa oleh sel akan meningkat. Tapi lah, kok misalnya dia meningkatnya dalam keadaan yang abnormal, maka ya dia tetap meningkatkan uptake glukosa. Jadi glukosa masuk ke dalam sel. Tapi problemnya adalah selnya itu tidak pakai glukosa. Pemakaian glukosa oleh sel itu menurun. Sehingga apa? Glukosa yang masuk terus ya ke dalam sel, tapi nggak diapa-apain sama selnya. Lama-lama apa? Penuh ya selnya sama glukosa. Jenuh selnya sama glukosa. Sehingga apa? Kalau udah full, glukosa yang mau masuk sel. Nggak bisa. Lama-lama gimana? Darah numpuk glukosa. Terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Terjadi apa? Hiperglikemia.
hiperglikemi. Nah, hiperglikemi lama-lama jadi diabetogenik efek, menjadilah diabetes mellitus karena pituitari. Namanya diabetes pituitari ya. Oke, orang yang GH-nya tinggi, maka dia akan mengalami diabetes ini tadi. Yang kedua, protein. GH-nya meningkat, maka anabolisme protein juga meningkat. Ketiga adalah lemak. GH meningkatkan lipolisis. Kalau meningkatnya lebih dari normal, maka asam lemak akan numpuk banyak. Asam lemak banyak, badan keton banyak. Badan keton sifatnya asam. Lama-lama terjadi asam darahnya ya. Jadi asidosis. Bahaya asidosis ya. Ini ya, dia meningkat. Meningkat ini dalam konteks normal ya. Pada saat tidur nyenyak, olahraga, puasa, nutrisi yang bagus ya. Ini bahan apa? Zat-zatnya ada arginin, lecithin, dan sebagainya. Yang menurunkan growth hormone adalah hormon kortisol. Nah ya, itu meningkat pada keadaan stres yang lama. Nah, penyakit apa Mas yang dihasilkan atau yang disebabkan karena growth hormone? Ada dua ya. Selain DM tadi yang pasti ada ketika growth hormonnya meningkat. Yang kedua adalah gigantisme sama akromegali. Apa bedanya gigantisme sama akromegali? Gigantisme terjadi ketika growth hormone meningkat pada saat epifisisnya belum nutup. Akromegali ketika epifisisnya sudah nutup. Berarti gigantisme itu tinggi banget, apa pertumbuhannya vertikal ya. Kalau akromegali ya sama tinggi juga. Cuman bedanya adalah kepalanya lebih besar dan tidak proporsional dengan ukuran badannya. Ya memang ukuran badannya tambah tinggi, tapi kepalanya itu nggak proporsional. Kepala dan tangan ya terutama ya. Ini contohnya. Tinggi, cuman kan kepalanya lebar banget ya. Bedakan sama eh, nah ini ya, ini kan lebar banget dia kepalanya ya, gede banget ya. Nah, ini kan tinggi. Jangan ini deh, yang agak ekstrem lagi ya. Hmm. Nah, ini kan tinggi nih, tapi kepalanya masih proporsional, sama kayak ini. Ini juga tinggi, tapi kepalanya proporsional. Kalau ini tinggi, tapi kepalanya lebar banget ya. Ini tinggi, kepalanya masih proporsional. Ini, ya tinggi iya, kepalanya lebar juga iya. Tapi kalau dianukan ini agak akromegali, lebar banget kepalanya. Kalau ini adalah kondisi, yang kanan ini adalah kondisi gigantisme. Kepalanya enggak, ya besar juga, tapi enggak, masih proporsional lah ya sama badan. Itu apakah genetik, dokter? Gimana? Apakah itu genetik? Eh kalau genetik bukan, cuman ada suatu masalah tertentu yang menyebabkan kadar growth hormonnya meningkat. Gitu. Tapi kalau tinggi ya sama ya tinggi aja ya itu genetik ya. Tapi kalau tinggi karena growth hormonnya meningkat secara abnormal ya itu bukan genetik gitu. Tapi gigantisme atau akromegali karena penyebabnya growth hormon meningkat. Kenapa growth hormonnya meningkat? Ya macam-macam gitu ya. Satu hormonnya bisa dan sebagainya macam-macam gitu ya. Itu. Oke, aman? Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Aman ya? Oke. Aman. Selanjutnya, selanjutnya adalah tiroid. Nah, ini kalau kita tahu histologi tiroid, ya, ada yang namanya ini folikel, folikel, folikel. Di folikel ada sel folikuler,
sel ini folikuler yang bintik-bintik ini ya. Terus di dalamnya ada cairan koloid. Nah, di antara folikel ini ada namanya sel parafolikuler. Ya, sel parafolikuler dia akan menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, di cairan koloid di dalamnya ini isinya protein tiroglobulin. Terdiri dari banyak asam amino tirosin. Nah, ini ya, ini asam amino tirosin ya, yang mana dia berjejer kayak kereta, di mana jumlah tangannya asam amino tirosin ada 4. Jadi kalau ini kan udah berikatan 1 ya, berarti ada sisa 3. Kalau ini ada berikatan 2, sisa 2, sisa 2, 2, 2, 3. Nantinya kaki atau tangannya ini akan berikatan sama satu zat. Apa itu? Kita lihat di sini. Ini ya, ini kan sel folikuler, ini kan koloid, ini kan keluarkan kapiler darah ya. Kita ambil ini ya, kita ambil gambaran ini ya. Kapiler darah, sel folikuler, koloid. Dari kapiler darah ada yang namanya ion iodida. Ion iodida ini akan masuk ke dalam sel folikuler dengan bantuan iodid pump. Nantinya masih imin ya, ada muatannya. Nanti akan dihilangkan minnya dengan peroksidase. Nanti I-nya akan masuk ke koloid. Nah, ini nanti akan berikatan sama satu tangan dari atau tangan dari asam aminotirosin. Nah, asam aminotirosin yang mengikat satu iodium disebut T1. Kalau dua disebut T2. T1 itu monoiodotirisin, T2 diiodotirisin. Nantinya akan saling berkopling atau berpasang-pasangan T1 dengan T2, T2 dengan T2. T1 dengan T2 namanya T3, tambah 2 kan 3 ya berarti ya. T2 dengan T2 kan T4. Nah, dapatlah kita T1, T2, 3, 4. Nanti T1 sampai T4 dalam tiroglobulin masuk kembali ke dalam sel folikuler. Lalu nanti dipisahkan nih T1, 2, 3, 4 oleh lisosomal protease. T1 sama T2, asam aminonya dihilangkan, sisa I-nya aja kan ya. I-nya nanti di-recycle lagi. Jadi T4 kemana ya? Keluar ya ke kapiler darah menjadi hormon tiroid. Yang mana dia hidrofobik atau lipofilik, perlu karier. Kariernya ada 3, ya 2 sebenarnya ya, tapi ya dibisarkan lagi jadi 3. Ada tyrosine binding globulin atau TBG, ada TBPA, tyrosine binding prealbumin, ada albumin. Nah, yang berikat sama albumin yang paling lemah. Katanya ini prosesnya terjadi. Gitu ya. Jadi iodium ini selain dia dari makanan, dari intake, dia juga dari recycle-nya dia sendiri. Ini ya, T3, T4. T3 karena masih ada satu tangan yang masih kosong, maka dia lebih aktif. Ini fungsi tiroid ya. Yang pertama meningkatkan metabolisme. Jadi kalau dia hipertiroid maka metabolisme makin tinggi, maka dia akan mengalami demam, suhunya tinggi. Jadi ketika kondisi sumuk atau panas, maka dia nggak tahan. Tapi kalau hipotiroid, dia nggak tahan dengan dingin. Suhu tubuhnya menjadi rendah. Yang kedua adalah kardiovaskuler, di mana dia meningkatkan ketekanan darah sama nadi dan sebagainya. Jadi kalau hipertiroid dia hipertensi. Tapi kalau saking bermasalahnya bisa jadi aritmia nanti. Nah, aritmia nanti kita akan bahas ketika offline atau minggu depan, insya Allah ya nanti um, gangguan pada irama jantung. Salah satu penyebabnya adalah keadaan hipertiroid. Yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas GI tract, gastrointestinal tract, pencernaan ya, sehingga dia tambah lapar, BAB-nya kelancaran malah ya, makan banyak, diare, tapi dia bisa diare. Makan banyak, metabolisme tinggi, plus diare, dia tambah malah
malah kurus, nggak naik-naik berat badannya ya. Kalau hipotiroid kebalikannya. Terus yang ketiga, pertumbuhan tulang, di mana dia meningkatkan pertumbuhan tulang cepat nih, tapi ketika dia berlebihan maka cepat juga, tapi cepat nutup, tapi fisik cepat nutup. Sehingga ketika dia hipertiroid pada anak-anak dia lebih tinggi dari usia sebayanya. Tapi ketika yang lainnya masih bertumbuh tinggi, dia stop duluan, maka dewasanya dia lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya. Tapi kalau hipotiroid ya karena dia pertumbuhan tulangnya juga menurun ya, jadi dia pendek terus. Terus meningkatkan aktivitas otak sehingga kalau hipertiroid jadi insomnia, hiperaktif dan sebagainya. Nah, ini ya. Ada satu tempat daerah misal di pegunungan biasanya ya yang kekurangan iodium, kekurangan garam beriodium, maka iodiumnya berkurang, bahan bakunya berkurang sehingga apa? Ya, ketika tempatnya rendah ya, jadilah endemik goiter. Tapi kalau tumor, misalnya tumor pada tiroid ya, kelenjar tiroid, maka T3T4-nya tinggi. T3T4 tinggi, maka TSH-nya rendah. Fungsinya apa ya? Negatif feedback tadi ya. Harapannya T3T4-nya rendah. Tapi karena udah tumor, maka produksi T3T4-nya tinggi. Maka ketika ada orang hipertiroid, kita cek T3T4-nya. Sorry. Orang T3T4-nya tinggi, hipertiroid, maka kita cek TSH-nya. Kalau TSH-nya tinggi juga, maka masalahnya bisa jadi bukan dari kelenjar tiroidnya, tapi dari atasnya, dari hipotalamusnya kayak atau pituitarinya gitu ya. Tapi kalau T3T4-nya tinggi, tapi TSH-nya rendah, maka TSH-nya itu berusaha nih nurunin T3T4, tapi masih belum berhasil. Berarti masalahnya adalah di kelenjar tiroid ya, yang menghasilkan dari T3T4. Nah, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanya, kira-kira. Oh, ada yang mau ditanya, kira-kira guys. Halo, Kalau Mas. Oke, kalau nggak ada, aku tutup ya. Udah tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan.